Salam Rahayu. Jadi untuk kesempatan malam hari ini kita akan menyikap ataupun tabir misteri, yaitu mengenali ciri-ciri batu akik yang berkodam. Jadi bagi masyarakat awam, Anda tentu penasaran kan dengan judul ini? Jadi mari kita simak penjelasannya. Batu akik dari masa ke masa memang tidak pernah berkurang peminatnya, meskipun hanya dari kalangan tertentu saja, namun tetap eksis sepanjang masa. Bahkan beberapa waktu yang lalu mengalami booming atau pernah mengalami nilai tinggi. Di kalangan masyarakat dikenal berbagai macam jenis batu akik, namun kali ini tidak akan membahas jenis-jenis batu akik yang diketahui oleh masyarakat. Ya, ada kalangan tertentu yang berminat mengoleksi batu akik berdasarkan nilai magis atau yang mempunyai ataupun energi tertentu. Biasanya yaitu kodam berdasarkan ciri fisik ataupun ciri tertentu, hingga dipercaya dapat dipergunakan dalam serangkaian maksud dan tujuan si pemilik. Batu akik dipercaya memiliki kodam penghuni atau energi magic yang ada yang terkondisi dari hasil asmaan dari para sesepuh zaman dahulu atau seorang yang dipandang ahli atau mempunyai kemampuan untuk hal tersebut. Bahkan ada yang memang sebagian orang sakti. Bisa juga kodam tersebut diisi ataupun memang sengaja dimasukkan secara sengaja oleh orang yang memang tahu caranya. Dalam hal ini, orang yang bisa mengisi kodam ke dalam batu biasanya orang yang memiliki ilmu atau disebut paranormal. Dari jenis batu akik yang memang diyakini berasal dari hasil tarikan ataupun temuan, serta dipercaya memiliki kekuatan alami ataupun memiliki sosok penghuni berupa jin ataupun siluman. Ketika batu akik berasal dari temuan atau tarikan alam gaib dari tempat yang dianggap angker atau keramat, atau tempat makamnya seorang tokoh sakti, atau yang didapat dari pengalaman yang sangat sulit diceritakan namun pernah dialami oleh penemunya, yaitu batu akik dari alam gaib. Karena di alamnya sana, batu akik jenis ini memang menjadi rumah ataupun tempat tinggal bangsa jin ataupun kodam. Dan ketika batu akik tersebut dihadirkan di dunia manusia, biasanya kodam atau jin yang mengisi batu akik tersebut masih tinggal di sana. Ada sebuah pertanyaan tentunya kan, pasti orang banyak bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan batu akik yang tadinya masih berbentuk bahan ataupun bongkahan? Ketika saat dibentuk ataupun diolah menjadi batu akik ataupun liontin, apakah kodam yang menghuni batu akik tersebut hilang? Pasti banyak kan pertanyaan seperti itu. Apa yang terjadi dengan kondisi demikian? Jadi jawabannya yang pertama, tidak masalah akan dibuat batu cincin ataupun liontin, karena pemilik mempunyai tujuan untuk memperindah. Selanjutnya adalah tidak akan hilang jin atau kodam yang menghuni batu akik tersebut. Atau bahkan batu akik tersebut bisa saja ketika belum memiliki atau belum berkodam, akan terjadi kodam akan datang dengan sendirinya karena ingin ikut dengan pemilik batu tersebut. Apakah ada ciri-ciri tertentu ataupun tanda-tanda khusus kriteria batu akik yang mengandung kodam secara alami tanpa diisi? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang yang suka mengoleksi batu bertuah ataupun benda mustika. Nah, mereka biasanya mencari batu akik, batu mulia yang dipercaya bertuah sebagai kebanggaan atau ada maksud tertentu. Namun tidak banyak dari mereka yang tidak tahu cara mengenali ciri-ciri batu akik yang berkodam ataupun bertuah. Maka sebelum menanyakan kepada ahlinya, memang tidak mudah untuk menyikap ataupun mengenali ciri-ciri batu yang berkodam bagi masyarakat yang awam. Terlebih saat kita sedang berada di penjual batu akik dan kita tertarik untuk mengambil salah satu dagangan mereka dan berharap mendapatkan batu akik yang mengandung kodam. Untuk itu, kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi
tentang cara mengenali batu akik yang mengandung kodam bagi orang awam. Tips ataupun cara ini adalah hasil dari pengalaman dan tentu saja tidak bisa dijadikan patokan ataupun acuan baku. Namun sedikit banyak cara ini dapat menambah wawasan. Cara berikut disampaikan di sini adalah cara paling sederhana dan mudah diterapkan bagi orang awam yang bahkan tidak tahu menahu tentang batu bertuah ataupun batu berkodam. Namun tentu saja cara ini hanyalah cara yang paling mudah dan bukan berarti cara yang paling ampuh untuk menyikapi ataupun mengenali ciri-ciri batu akik berkodam bagi masyarakat awam, ataupun cara membedakan batu akik yang ada kodamnya dengan batu akik tanpa kodam. Tapi tidak ada salahnya jika Anda mencobanya untuk meyakinkan rasa ingin tahu dan penasaran Anda. Batu akik yang berkodam biasanya ini memiliki bobot yang lebih berat daripada batu biasa dengan ukuran yang sama. Ini cara pertama. Ini adalah cara yang lazim digunakan dan bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Kemudian yaitu batu akik yang bertuah ataupun berkodam. Biasanya ini memiliki pamor. Lalu muncul pertanyaan kan, yang disebut pamor itu apa sih? Apa sih artinya pamor? Nah, maka di sini saya akan menjelaskan batu mustika ataupun batu akik yang disebut pamor. Maka dapat sebagai gambaran saja ya. Jadi pamor itu dapat berupa cahaya atau bias dan juga bisa berupa gumpalan yang menonjol ataupun cekungan ataupun lobang dan memiliki daya tarik magic yang sangat kuat hingga Anda menjadi tertarik dan berminat untuk memilikinya. Maka itu yang disebut pamor. Nah, maka dari pengalaman yang pernah diceritakan pelanggan, batu akik yang bertuah ataupun berkodam ketika dipegang maka akan ada tekanan di perut sebelah kiri bawah. Tekanan ini datang secara tiba-tiba saat dia sedang mengangkat batu akik itu. Nah, namun untuk jenis batu akik tertentu, tekanan bisa juga terasa di bagian kanan perut. Biasanya jenis kodam untuk pengasihan. Pada kasus tertentu, ada jenis batu akik yang terasa hangat ataupun panas saat disentuh. Dan biasanya batu akik yang seperti ini memang mengandung kodam yang kurang bagus, karena pembawaannya ataupun energi dalam batu akik tersebut bisa dirasakan secara langsung. Namun tidak semua orang bisa mengalami hal ini karena dibutuhkan konsentrasi saat pengetesan ataupun pengujian. Nah, untuk mengenali ciri yang berkodam bagi masyarakat yang awam ada lagi, yaitu cara yang keempat. Caranya adalah mengambil waktu sejenak, lalu pusatkan pikiran pada batu ataupun batu mustika tersebut. Bila dalam 30 menit ada rasa hangat, bisa dipastikan batu tersebut memiliki kodam. Nah, ciri-ciri yang kelima yang terakhir adalah dengan membawanya tidur. Cara ini memang cukup mudah, namun biasanya tidak semua pemilik ataupun penjual batu akik memperbolehkan batu akiknya untuk dibawa pulang. Maka untuk itu cara ini bisa dilakukan oleh pembeli yang sudah akrab dengan penjual batu, sehingga boleh meminjam batu tersebut untuk kita bawa pulang untuk dites. Caranya yaitu dengan meletakkan batu akik di bawah bantal. Jadi ambil air wudhu sebelum tidur dan bacalah syahadat sebanyak 11 kali. Atau ambil air dari tempat ibadah sebagai sarana ritual sesuai petunjuk yang telah diberikan. Dan niatkan hati dan pikiran untuk berkomunikasi dengan kodam batu akik tersebut. Nah, maka biasanya akan dimimpiin. Jika cara ketiga ataupun cara keempat bahkan cara kelima, ketika di bawah tidur Anda bermimpi ataupun berubah gambaran apa saja yang Anda rasakan dan dapat berbeda antara orang satu dengan orang lainnya, maka inilah batu akik Anda berarti ada kodamnya.